Baik, teman-teman, kita mulai saja kuliah kita pada hari ini. Eh, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 November ya. Jadi pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang keadilan, kekuasaan, legitimasi dalam filsafat politik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Nah, teman-teman, para mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan, nah, hari ini kita membahas tentang keadilan, kekuasaan, legitimasi dalam filsafat politik. Seperti yang saya sampaikan, jadi di kuliah-kuliah terdahulu itu pengantarnya saja. Nah, ini nanti yang lebih mendetil lagi tentang apa sih keadilan itu, nanti siapa tokoh-tokohnya yang berbicara tentang keadilan dan legitimasi itu apa. Nah, ini kita dalami tiga. Tiga prinsip keadilan, kekuasaan, legitimasi ini adalah prinsip teori politik sebenarnya. Ini yang perlu dipahami oleh para mahasiswa-mahasiswi yang ingin yang mempelajari teori politik. Nah, di dalam teori politik ada namanya filsafat politik. Ya, di dalam filsafat politik itu ada yaitu ilmu yang mengkaji hakikat kekuasaan, keadilan, legitimasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sejak zaman klasik hingga hingga era modern ya, pemikir-pemikir besar itu telah berupaya memahami bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan dengan adil dan mendapat pengakuan dari rakyat. Jadi teman-teman semua, ya, yang namanya filsafat itu adalah bagaimana pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh politik ya, ilmu politik. Nah, di dalam pemikiran mereka itu tentunya yang mereka pelajari, yang mereka pahami, yang mereka sampaikan adalah hakikat tentang kekuasaan, keadilan, dan legitimasi. Mengapa hal ini mereka kemukakan? Karena disinilah munculnya sebuah pemerintahan itu. Jadi pemerintahan itu dimunculkan atau pemerintahan itu ada akibat dari adanya kekuasaan, keadilan, dan legitimasi. Nah, itu di zaman dulu tuh seperti itu. Jadi ketika orang ingin berkuasa, tentunya kekuasaan itu harus mempunyai legitimasi. Nah, dalam legitimasi itu sudah mereka dapatkan tentu harapan yang ingin dicapai dalam sebuah kekuasaan atau kepemimpinan itu adalah keadilan. Nah, semua itu diarahkan, ditujukan untuk ke sana. Jadi di dalam kehidupan sebuah masyarakat, di dalam sebuah negara, ya, untuk memimpin itu dibutuhkan tiga faktor ini. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam kekuasaan, di dalam kepemimpinan itu harus ada pengakuan dari rakyat, dari masyarakat. Nah, ini saya contohkan saja bagaimana kepemimpinan ya paling kecil saja dari RT saja, ketua RT saja. Ketua RT tidak akan punya kekuasaan, tidak akan punya legitimasi, tidak akan bisa menjalankan pengakuan dari rakyat apabila tidak ada juga nilai keadilan di situ. Nah, bagaimana kekuasaan dia muncul? Tentunya ada legitimasi. Nah, legitimasi dari mana didapat? Dari pemilihan. Makanya di RT itu dipilih oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya di situ. Masyarakat RT berapa? Gitu. Dipilihlah dia. Dipilih itulah dia mempunyai legitimasi. Disahkan. Siapa yang mensahkan itu? RW lewat sama kelurahan. Nah, ketika disahkan ada SK-nya dia di situ, disitulah dia punya legitimasi.
Nah, bagaimana dia nanti menjalankan sebuah organisasinya itu, kepemimpinannya itu, yang nanti rakyat mengakui dan bagaimana rakyat itu bisa diatur, di apa, di diberikan pelayanan itu tentunya dengan keadilan. Tidak ada semua pemihakan kepada siapapun. Jadi semua warga negara masyarakat yang ada di RT itu diberikan pelayanan yang adil. Jadi jangan sampai nanti ketua RT terpilih dia, sebelum dia menjadi terpilih dia minta dengan warganya untuk memilih dia. Oh, nanti kalau saya dipilih gini-gini saya akan mengurus dengan baik, saya akan apa menjalankan amanah apa yang disampaikan oleh warga pada saya untuk saya jalankan sebaik-baiknya. Nah, pas ketika itu terpilih, dia lupa dengan janji-janji itu. Nah, ini yang perlu kita mempelajari teori politik ya untuk bisa melihat, mengkaji di sana. Nah, ketika seseorang yang menjadi pemimpin, apakah tiga faktor ini sudah dilakukan? Apakah faktor ini ada? Apabila faktor ini tidak ada, tentunya dia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang diakui oleh rakyat. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang tidak mempunyai legitimasi, ya, walaupun dia mengakui, walaupun dia gembor-gembor lewat media massa apapun sebagainya, mempengaruhi orang dan sebagainya, dia tidak bisa diakui menjadi seorang pemimpin karena dia tidak punya legitimasi, legalitas. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Legitimasi, legalitas, ya, kesahan, ya, itu. Nah, apalagi dia ketika menjalankan kepemimpinannya tidak melaksanakan keadilan itu. Nah, itu teman-teman semua harus dipahami dulu ya pada hakikat dari sebuah kepemimpinan itu adalah tiga faktor itu, kekuasaan, keadilan, dan legitimasi. Nah, teman-teman semua, para mahasiswa-mahasiswi, tentu kita bertanya, ya, mengapa kita membahas keadilan dan kekuasaan? Ya, di dalam keadilan dan kekuasaan ini ada pondasi tata kelola, di mana keadilan kekuasaan adalah pondasi utama tata kelola masyarakat yang menentukan stabilitas kemakmuran suatu negara. Ya, begitu juga evaluasi sistem politik. Begitu juga kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dulu. Tapi sebelum saya lanjutkan, slide ini belum saya pernah saya sampaikan kan kepada teman-teman semua? Belum, Pak. Belum ya? Oke, oke. Nah, di dalam Untuk yang materi, maaf, Pak. Untuk yang materi ini kah? Kayaknya Yang, sudah, Pak. yang hari Kayaknya Jumat sudah minggu kemarin, kemarin, Pak. Pak. sudah. Iya. Kayaknya Tapi sudah kemarin. Oh, pernah saya kasihkan ini. Tapi Minggu belum. kemarin, Pak. Yang hari Jumat. Oh, Jumat. Sampai mana ya? Sampai mengapa membahas Apa Plato ya? ini belum, Pak? Ini belum ya? Ini sudah. Oh, ini sudah. Oh, ya, 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 ini ya. Jumat kemarin ya. Nah, lupa Bapak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan saja slide-nya di dalam tradisi klasik dalam pemikiran politik ya. Oke, ini hari ini bisa selesai. Nah, jadi di dalam
teori klasik dalam filsafat politik dimulai dari pemikiran Yunani ya. Jadi ada teori politik modern, Plato dan Aristoteles itu dua tokoh yang utama memberikan kontribusi fundamental dalam memahami hubungan keadilan kekuasaan. Ini sudah saya sampaikan mungkin minggu kemarin, ini menarik. Plato sama Aristoteles ini sebenarnya antara murid dengan guru ini. Jadi Plato ini adalah muridnya dari Aristoteles. Ya. Jadi Plato ini belajar tentang masalah bagaimana memahami keadilan kekuasaan. Disitulah memunculkan teori demokrasi itu pertama kali. Namun apa yang terjadi? Aristoteles itu dihukum mati akibat dari sebuah teorinya itu, sebuah ajarannya. Bahwa sebuah masyarakat harus menganut paham demokrasi, yaitu adanya keadilan. Kekuasaan itu dicapai sebuah legitimasi dengan keadilan. Namun demikian, ada persoalan yang terjadi ketika demokrasi itu suara rakyat yang diberikan ya, oleh rakyat, itu ternyata ada kekuasaan rakyat yang tidak bisa terkontrol di situ. Nah, pertanyaan Aristoteles itu siapa yang mengontrol rakyat ketika suara rakyat itu menjadi absolut? Ya, kalau pemerintahan jelas, ya. Kalau pemerintahan ketika absolut ada yang mengawasi, yaitu trias politika. Ada lembaga legislatif, yudikatif, ya. Tapi kalau rakyat yang berkuasa, ya, tidak ada pengimbang yang bisa mengaturnya itu akan menjadikan bahwa sebuah negara itu nanti akan kacau. Karena apa? Karena di dalam kondisinya, kalau rakyat dibiarkan, tidak ada pengendalinya, disitulah kekacauan terjadi. Hukum akan bisa dilakukan semena-mena. Ya, jadi antara satu pemikiran rakyat dengan satu tidak ada kendali. Disitulah yang menyebabkan konflik terus, konflik horizontal. Jadi hukum alam akan terjadi. Siapa kuat, situ yang menang. Nah, ini persoalan di dalam konteks bagaimana menerapkan pemikiran-pemikiran politik itu. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi, apa yang disampaikan oleh Plato di dalam keadilan sebagai harmoni kelas sosial. Nah, konsep yang disampaikan oleh Plato ini bahwa konsep republik idealnya itu dalam karya Republik ya, Plato ini menggambarkan keadilan tercapai ketika setiap kelas dalam masyarakat menjalankan fungsi sesuai dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing. Nah, siapa itu? Yaitu kelas penguasa. Ini dia mengambil kebijakan, kebijaksanaan. Kelas penjaganya keberanian, kelas pekerja pengendalian diri. Ya. Jadi kelas-kelas inilah yang ada di masyarakat. Jadi ada yang menguasa, ada yang mengkoordinir dan ada sebagai pelaksana pengendalian ini. Nah, di dalam konsep republik ideal yang disampaikan ini, inilah yang dibilang oleh Plato bahwa keadilan akan tercapai 3 kelas ini. Nah, namun demikian ada pemikiran lagi dari Plato itu berdasarkan filsuf raja. Apa yang dimaksud dengan filsuf raja itu adalah penguasa ideal menurut Plato itu adalah filsuf raja. Yang dimaksud filsuf raja adalah pemimpin yang memiliki kebijaksanaan tinggi, mencintai kebenaran dan mampu melihat ide-ide kebaikan sejati. Apa faktor indikatornya situ? Di situ memiliki pengetahuan tentang kebaikan, tidak terikat pada kepentingan materi, mampu membimbing rakyat menuju keadilan. Nah, raja itu di zaman dulu itu, raja itu dalam pemikirannya Plato itu bahwa
raja itu adalah titisan Tuhan. Nah, oleh karena itu seorang raja ya memimpin itu tentunya mempunyai pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah paham dengan nilai kebaikan, keadilan, etika, moral, dan sebagainya. Nah, di dalam kepemimpinan raja, filsuf itu tentunya yang menjadi pemimpin itu sudah tidak ada kepentingan duniawi. Tidak ada kepentingan materi. Dia sudah tercukupi dalam kehidupannya. Nah, karena apa? Karena seorang raja itu adalah orang yang mempunyai segala-galanya. Ya, dari materi dia sudah mempunyai. Kenapa? Dia sudah orang yang berkecukupan. Tidak perlu lagi ketika dia menjadi raja, dia cari-cari proyek. Seperti di negara-negara demokrasi. Kenapa? Karena dia menguasai sumber daya itu. Ya. Dan ketika rakyatnya pun berbondong-bondong untuk memberikan ya kekayaannya, menyumbangkan kekayaannya untuk raja. Biasanya seperti itu. Jadi tidak ada perintah untuk bayar pajak dan sebagainya, tidak. Jadi raja itu wibawanya itu bahwa dia ketika dia memimpin rakyatnya itu, jadi rakyatnya itu dengan sukarela sudah menyampaikan harta bendanya itu kepada rakyat. Nah, begitu juga raja itu sudah mampu membimbing menuju keadilan. Nah, teman-teman semua, bagaimana Plato tentang kekuasaan pemikiran? Apa yang dimaksud dengan pemikiran Plato ini? Jadi kebijaksanaan di atas kekuatan. Jadi kata Plato, kekuasaan itu harus dipegang oleh mereka yang paling bijaksana, bukan yang paling kuat secara fisik atau politik. Legitimasi berasal dari kemampuan intelektual dan moral. Ini yang disampaikan oleh Plato tentang sebuah kekuasaan itu. Jadi kekuasaan itu dipegang oleh orang yang sangat bijaksana. Nah, orang bijaksana tentunya ada pengakuan dari rakyat. Logikanya seperti itu. Diakui oleh rakyat, rakyat menyayangi, rakyat sangat cinta terhadap pemimpinnya. Jadi, seorang pemimpin itu bukan dalam pemikiran Plato bahwa dia yang paling hebat di dalam perang. Dia komandan di depan, lini depan, dia berperang dan sebagainya. Itu bukan itu yang dimaksud Plato. Jadi pemimpin itu mempunyai kekuasaan, ya orang akan mempunyai kekuasaan apabila ada kemampuan intelektual dan moral. Nah, jadi ajaran dari Plato, jadi kalau orang ingin berkuasa itu harus pertama kali adalah dia harus pandai berpikir, bisa. Karena apa? Dia memimpin dalam sebuah pemerintahan atau sebuah organisasi, apapun namanya. Yang dia punya kekuasaan itu harus punya kemampuan intelektual dan moral. Moral itu artinya empati ya kepada rakyatnya. Dia pro terhadap rakyat, cinta terhadap rakyatnya. Itu moral. Ya. Nah, yang kedua menurut Plato tentang kekuasaan itu bahwa kekuasaan itu akan bahaya tanpa kebijaksanaan. Mengapa demikian? Plato memperingatkan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan berpotensi menjadi tirani yang merugikan masyarakat dan menghancurkan keadilan. Nah, di sini Plato berbicara tentang kekuasaan itu. Apa kata Plato? Ketika orang itu berkuasa, harus bijaksana, kebijaksanaan.
Kalau orang tidak punya kebijaksanaan, dia berpotensi menjadi otoriter, tirani, absolut di situ. Dan itu nanti akan merugikan masyarakatnya. Karena jiwanya itu bukan jiwa kebijaksanaan. Yang dibutuhkan oleh orang mempunyai kekuasaan itu adalah orang yang mempunyai jiwa, kemampuan intelektual dan moral. Jadi bahaya ini kata Plato. Kalau orang tidak mempunyai kebijaksanaan, tentunya ini akan menghancurkan keadilan. Nah, teman-teman semua, ya, ini perlu dipahami. Ini dalam bahasa Plato yang mengajarkan tentang kekuasaan itu yang saat inilah kita kalau melihat kasus-kasus pemerintahan. Mengapa pemerintahan kita ini terjadi kasus-kasus yang merugikan rakyat, yang tidak peduli dengan rakyat, yang boleh orang mengatakan tidak bermoral. Akhirnya apa? Di situ dia menjadi tirani absolut. Ya kan? Nah, ini yang teman-teman kalau ingin mengkaji. Jadi ingin bertanya gitu. Banyak kan pertanyaan. Saya pernah ditanya, Pak, kenapa ketika dalam sebuah daerah itu pergantian kepemimpinan, pergantian bupati, wali kota, dan sebagainya. Itu banyak terjadi pergantian kepemimpinan yang tidak sesuai dengan aturan. Yang tidak sesuai dengan merit system. Itu pertanyaan banyak gitu. Nah, di sini kita bisa mengkaji. Dalam teorinya Plato itu, maka ketika seorang yang mempunyai kekuasaan itu tidak mempunyai nilai kebijaksanaan itu, tidak mempunyai kemampuan intelektual dan moral itu, disitulah dia dengan mudah sekali akan mengganti orang-orang yang tadinya punya kompetensi di sana, mengganti dengan orang-orang yang dia pilih yang tidak mengandalkan nilai-nilai kepemimpinan. Padahal dia nanti akan berkuasa di situ. Itulah yang dia bilang dalam kemampuan orang berkuasa itu, kata Plato, yang sudah diingatkan, ya, bahaya kekuasaan itu akan menyebabkan apa? Itu menghancurkan keadilan. Makanya protes banyak rakyat. Banyak para pemimpin ketika diangkat lagi oleh orang yang tidak punya kebijaksanaan tadi, banyaklah kepala-kepala dinas atau apapun itu hanya bekerja sesuai dengan keinginan pimpinannya, sesuai dengan keinginan para bupati atau gubernurnya. Nah, banyak menyalahi aturan dan sebagainya. Di sini, karena apa? Dia tidak mempunyai kemampuan intelektual dan moral. Nah, itu yang menghancurkan. Ini sudah disampaikan oleh Plato tentang hati-hati di dalam kekuasaan itu. Nah, oleh karena itu di situ teman-teman pahami bahwa ketika apa makna yang disampaikan oleh Plato? Kata Plato, masyarakat kalau mau memilih pemimpin yang nanti berkuasa itu, jangan sembarang pilih. Karena bahaya itu. Bahayanya apa? Kalau orang yang tidak punya yang namanya kebijaksanaan, yang tidak punya kemampuan intelektual dan moral, itu akan menghancurkan, merugikan masyarakat. Dan menghancurkan keadilan tadi. Nah, ini saudara-saudara harus pahami ya, teman-teman semua. Jadi ketika belajar ilmu politik ini penting.
untuk bagaimana kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Jadi nanti kalau ada berita-berita yang menyangkut masalah apa penguasa yang zolim, penguasa yang berlaku absolut, tirani dan sebagainya, kita bisa mengkaji di sini. Artinya ada beberapa faktor yang dia tidak kuasai, yang sudah diingatkan oleh Plato tentang kekuasaan ini. Nah, yang ketiga adalah pendidikan penguasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Plato bahwa para calon pemimpin harus menjalani pendidikan filosofis yang panjang untuk memahami hakikat kebenaran keadilan sebelum memegang kekuasaan. Ini yang penting. Makanya kalau menjadi pemimpin ketika kita pilih gitu ya, dia tidak punya pendidikan filosofis, dia tidak paham ilmu pemerintahan. Dia tidak paham tentang masalah kebenaran, keadilan. Inilah akan menghancurkan daerahnya dan menghancurkan negaranya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kejadian-kejadiannya dari tingkat presiden sampai gubernur, bupati, menteri ya, menteri, gubernur, bupati sampai kepada kepala apa itu camat, lurah sampai kepada kepala desa ya, terakhir adalah kepala desa. Kita lihat di situ pemimpin-pemimpinnya apakah sudah mempunyai nilai-nilai disampaikan oleh Plato tadi. Oleh karena itu apabila ada pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang tidak disampaikan, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Plato ini, tentunya akan ini yang sudah diramalkan oleh Plato akan mendapatkan kehancuran dalam sebuah pemerintahan. Karena dia tidak memahami hakikat kebenaran dan keadilan. Jadi dia sebelum memegang itu sudah disampaikan, dia harus paham dulu itu. Jadi saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita harus paham dulu tentang apa yang dinamakan kekuasaan itu. Karena kekuasaan itu sangat berbahaya apabila dilaksanakan secara absolut. Ya, kekuasaan itu akan bisa berbahaya apabila kita biarkan yang tidak bermoral dan beretika. Makanya di dalam menjalankan nilai-nilai kepemimpinan, kekuasaan yang dipegang itu sangat harus benar-benar kita pahami secara utuh di situ. Nah, ini pelajaran Plato tentang kekuasaan itu yang sudah menjadi dasar. Makanya hati-hati teman-teman ya, saudara-saudara semua. Berkuasa itu bukan dalam arti hanya kita pahami bahwa kita mempunyai segala-galanya. Orang harus tunduk kepada kita sesuai aturan kita, tidak. Jadi orang berkuasa itu ada aturannya juga. Ada aturan yang harus kita penuhi, aturan yang harus kita pegang teguh. Untuk apa? Untuk bagaimana kita menjalankan kekuasaan itu seharusnya dari apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kan dikehendaki oleh pimpinan. Ya, itu teman-teman harus pahami dulu konsep apa yang dinamakan kekuasaan. Jadi kalau sudah teman-teman memahami tentang kekuasaan ini apa disampaikan oleh para pemikir-pemikir politik ya. Tentunya apa dalam pikiran kita. Kalau ingin berkuasa itu berat. Berkuasa itu tidak mudah. Jadi jangan tiba-tiba banyak duit saja ingin menjadi bupati, gubernur, walaupun pendidikannya tidak baik, tidak bagus, tidak paham dengan masalah moral, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Bisa dia jadi bupati, gubernur, tapi suatu saat akan antara dua.
menghancurkan daerahnya itu atau menghancurkan kredibilitas dia, kepemimpinan dia sendiri. Karena orang-orang seperti itu biasanya kalau orang memimpin itu juga dalam kasus-kasus Indonesia coba banyak terjadi. Orangnya begitu istilahnya humble ya, merasa rendah diri. Tapi ternyata apa? Di dalam kepemimpinan, kekuasaan yang diambil ada terselubung niat-niat yang tidak mengarah kepada intelektual dan moral tadi. Akhirnya ujungnya apa? Ditangkap oleh KPK. Karena kekuasaan yang dia rangkul semua itu ya dia bisa mengambil sumber daya alam, sumber anggaran yang dia dapat dimanapun yang di bawah kekuasaan dia, dan orang rakyat kan tidak tahu itu. Hanya pemerintahan yang tahu dan dia punya kekuasaan di situ, itu dia jalani sendiri. Nah, namun ternyata secara administratif aturannya menyalahi aturan, disitulah dia akan ketangkap. Ya, di situ proses kejadian KPK menangkap itu. Ya. Nah, teman-teman, apa juga disampaikan oleh Aristoteles, keadilan sebagai kebajikan dan keseimbangan. Nah, di dalam pemahaman Aristoteles bahwa kebajikan ya, yang kebajikan moral itu apa? Keadilan adalah kebajikan moral tertinggi menuntun setiap tindakan pada jalan tengah, menghindari ekstremisme dan mencari keseimbangan dalam setiap keputusan. Oleh karena itu ada keadilan distributif, ada keadilan korektif dan keadilan retributif. Nah, seluruh keadilan ini yang disampaikan ini harus ada di dalam kebajikan moral. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin, ada keadilan-keadilan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yang kita perlakukan kepada masyarakat. Ada keadilan yang selalu mendapat masukan-masukan dari rakyat. Ada keadilan-keadilan yang mendapatkan koreksi dan sebagainya. Ya, yang menjadikan masyarakat cinta, inilah keadilan yang dinamakan keadilan retributif itu. Nah, tiga keadilan ini harus dipegang, kata Aristoteles. Itu jalan tengah. Itu adalah kebajikan moral tertinggi yang menuntun setiap tindakan pada jalan tengah. Ya. Nah, begitu juga ada orientasi kebaikan bersama. Apa yang dinamakan orientasi kebaikan bersama? Yaitu kekuasaan harus selalu digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Common goods. Ya, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Nah, oleh karena itu di dalam keadilan itu menurut Aristoteles bahwa apa? Kita harus mengutamakan kesejahteraan umum, kepentingan publik, kehidupan yang berkualitas. Nah, ini di dalam keadilan yang namanya keadilan itu. Ada orientasi kebaikan bersama yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk melaksanakan kekuasaan kita itu. Jadi kunci dari kekuasaan itu apa yang disampaikan ini adalah orang mempunyai kekuasaan itu untuk mencapai kebaikan. Jadi orang berkuasa itu untuk kebaikan. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi. Ya, atau kelompok. Nah, yang susah ini kan manusia ini mempunyai nafsu tadi. Nafsu ingin berkuasa.
Maksud nafsu ingin menguasai orang. Oleh karena itu banyak para pemimpin-pemimpin yang belum sadar tentang apa arti kekuasaan itu. Akhirnya apa? Dia ketika menjadi pemimpin, menjadi penguasa, situ akhirnya mengesampingkan untuk yang namanya kepentingan bersama tadi. Hanya kepentingan pribadi yang dia munculkan. Nah, jadi orientasi yang namanya keadilan itu, apa yang disampaikan Aristoteles itu adalah sebagai kebaikan. Jadi orang menjadi pemimpin itu tujuannya hanya satu, untuk kebaikan. Makanya saya bilang tadi, menjadi pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kekuasaan. Kekuasaan itu banyak faktor yang mempengaruhi, yang bisa menjadikan kita nanti mempertanggungjawabkannya. Itu baik dari sisi moral, etiknya kepada rakyat, atau kepada apa? Mandat yang diberikan Tuhan tadi. Karena orang berkuasa tentunya mempunyai segala-galanya yang bisa dia lakukan. Dan dia yang mengambil keputusan itu. Coba saja. Nah, kalau umpama, ini paling kecil saja. Ketua RT. Ketua RT itu dia punya kuasa apa? Dia yang memberikan rekomendasi untuk orang mengurus KTP. Dia mempunyai kekuasaan untuk menarik iuran warganya untuk kas RT. Dia mempunyai kekuasaan ada yang namanya dana RT yang diberikan oleh pemerintah setempat, ya kan? Dia punya kekuasaan di sana. Nah, kalau dia tidak bermoral, beretik, tentunya dia tidak transparan. Dia bilang dalam pemikirannya bahwa Ketua RT itu menyampaikan bahwa rakyat pun tidak tahu, warga pun tidak tahu. Uang ini masuk, kapan dikasih, ada aturannya. Kalau tidak disampaikan kepada warga, warga tidak akan tahu. Disitulah pentingnya ketika Ketua RT itu selalu menyampaikan kepada warganya dalam pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh RT. Jadi datanglah di suatu tempat, umpama malam minggu, RT menyampaikan, kita dapat bantuan dana untuk apa? Untuk kemajuan warga RT kita. Untuk apa? Membangun selokan, gitu ya. Membangun apa? Memperbaiki jalan-jalan dan sebagainya yang diganggang. Ada jalan yang sudah jelek, selokan-selokan yang irigasinya, drainasenya tidak bagus dan sebagainya diperbaiki. Itu ada anggaran-anggaran yang turun. Nah, kalau dia tidak sampaikan kepada warganya, tentunya dia nanti menjalankan kegiatan itu di uang turun itu hanya di tempat-tempat yang menurut dia hanya untuk kepentingan dia. Ya umpama jalan yang di depan rumahnya saja gitu. Padahal yang lebih rusak lagi ada di gang dan sebagainya. Nah, ini yang menurut Aristoteles itu ada salah satu orientasi kebijakan bersama itu ada kepentingan-kepentingan yang harus diutamakan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana pendapat Aristoteles tentang kekuasaan dan pemerintahan? Nah, menurut Aristoteles, pemerintahan yang baik itu adalah secara konsisten mempromosikan kebaikan umum kesejahteraan warga negara tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, Indonesia ini kita beruntung mempunyai dasar negara. Pandangan hidup kita ini, Pancasila itu. Pancasila di dalam silanya menyatakan bahwa dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, hanya keadilan.
disampaikan. Dalam teori-teori Aristoteles, Plato, keadilan menjadi sebuah dasar di dalam pemerintah. Makanya dasar negara. Itu Bung Karno dulu, Supomo ya, membahas dasar negara itu. Supomo, siapa lagi? Muhammad Yamin, Bung Karno itu di dalam tanggal 29 Juni itu ya membahas pertama, 1 Juni giliran Bung Karno bahas. Itu yang dia sampaikan itu. Bagaimana perumusan Pancasila itu sebenarnya yang harus dipahami di dalam pandangan hidup bangsa itu. Itu yang namanya Weltanschauung. Filosofi Grundslag di dalam ilmu politik itu yang berbicara tentang filosofi Grundslag. Fondasi dasar negara itu seperti apa. Nah ini dari pemikiran-pemikiran Aristoteles ini tentang kekuasaan pemerintahan ini. Makanya di dalam pemerintahan yang baik itu menurut Aristoteles itu harus ada kesejahteraan seluruh warga tanpa diskriminasi. Makanya Pancasila menganut paham persatuan. Persatuan Indonesia itu bagian dari sebuah teori-teori politik yang dulu. Jadi Bung Karno itu tidak hanya merumuskan nilai Pancasila itu dengan pemikiran dia sendiri, tidak. Dia mengambil teori-teori politik dan kebetulan dia memang senang dengan filsafat politik. Ya, jadi makanya di dalam ilmu politik ya. Kalau saya dulu S2 saya adalah ilmu politik. Kita mempelajari pemikiran-pemikiran Barat itu tentang politik itu. Apa orientasi yang disampaikan di dalam pemikiran politik itu adalah tentang bagaimana kesejahteraannya. Jika memimpin rakyatnya, gitu ya. Memimpin warganya, bisa sejahtera, adil, makmur. Nah itu konsep. Makanya kita beruntung para pemikir kita itu dulu mempelajari tentang teori politik ini. Begitu juga orientasi kebajikan. Jadi kata Aristoteles bahwa orientasi kebajikan, kekuasaan sah itu adalah yang berorientasi pada keutamaan moral dan kesejahteraan rakyat. Bukan pada akumulasi kekayaan kekuasaan pribadi. Makanya saat ini bisa kita kritisi di teman-teman semua. Siapa yang menjadi pemimpin sekarang ini di kabupaten, kota, provinsi, maupun kepala desa dan sebagainya. Dia adalah berorientasi pada keutamaan moral atau kesejahteraan rakyat. Atau dia hanya berpikir untuk bagaimana ketika saya berkuasa nanti saya akan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau ini terjadi tentunya di dalam teori politik ini salah. Jadi bukan itu sebenarnya yang diharapkan di dalam pemikiran politik Barat itu. Karena Aristoteles sudah menyampaikan tentang bagaimana orientasi kebajikan. Bahwa ketika seseorang mempunyai kekuasaan, maka kekuasaan yang paling utama adalah moral dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu di dalam nilai-nilai Pancasila itu pandangan hidup bangsa kita, ya, pemerintah itu memberikan perlindungan kepada rakyatnya lewat pandangan hidup bangsa yang dinamakan Pancasila itu. Jadi ketika orang menjadi pemimpin itu harus yang bernilai Pancasila tadi. Apa nilai Pancasila itu tadi? Yaitu bagaimana nilai keadilan ada di situ, nilai persatuan ada di situ, nilai kemanusiaan ada di situ. Nah, nilai kemanusiaan ini dinamakan moral tadi. Yang berorientasi pada moral itu adalah nilai kemanusiaan. Nah, ini yang dipelajari dulu oleh para pendiri bangsa ini dulu. Jadi dia belajar tentang apa yang disampaikan Aristoteles ini. Jadi tidak sembarang tiba-tiba muncul apa sebagainya. Karena dipelajari adalah Plato, Aristoteles. Memang itu fondasi dasar dalam sebuah kekuasaan. Nah, itu paham. Makanya nanti teman-teman para mahasiswa-mahasiswi semua itu kalau ingin
belajar perumusan nilai Pancasila ini belajar dasar utamanya di pemikiran-pemikiran politik, ya, politik Barat ini. Nah, setelah itu apa yang dipikirkan oleh Aristoteles adalah konstitusi dan hukum. Jadi kata Aristoteles bahwa pemerintahan harus didasarkan pada konstitusi yang baik, supremasi hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Nah, di sini kita juga melihat ada nggak pemerintahan kita sekarang ini yang didasarkan pada konstitusi yang baik? Konstitusi yang baik itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur belum kebaikan. Setelah itu apa? Turunlah kepada peraturan kebijakan yang dinamakan perda-perda tadi. Apakah perda-perda itu adalah sudah melindungi hak-hak warga negara, kepentingan warga negara di situ? Makanya kata Aristoteles, apabila pemerintahan itu tidak berdasarkan konstitusi yang baik dan supremasi hukum dengan warga, tentunya pemerintahan itu bisa dinamakan pemerintahan yang tidak baik. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi di sini kita tidak bisa lagi siapa yang kita salahkan. Kalau di dalam sebuah pemerintahan kita melihat apa yang terjadi umpama pemerintahan itu korup, orang-orangnya kok proyek-proyek pemerintahan banyak dikuasai oleh para golongan. Nah, ini kita bisa membahas di sini. Apa yang disampaikan oleh Plato itu, Aristoteles itu sebenarnya sudah terjadi di bangsa kita yang kebalikannya. Yang seharusnya bagaimana nilai-nilai moral etik pemerintahan itu harus dipegang teguh, dijaga. Ya. Nah, bagaimana perbandingan Plato dan Aristoteles? Aristoteles ini, Plato, dia banyak melakukan pendekatan terhadap struktur sosial. Jadi Plato menekankan pentingnya kelas sosial, fungsi sosial yang terdefinisi dengan jelas dalam mencapai keadilan masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Plato? Pembagian kelas berdasarkan kemampuan, spesialisasi fungsi sosial, harmonisasi struktur hierarkisnya. Nah, ini Plato agak terstruktur. Ya. Jadi ada pembagian yang berdasarkan kemampuan-kemampuan. Ya. Kelas untuk mencapai apa yang dinamakan pentingnya fungsi sosial di dalam sebuah kekuasaan, kepemimpinan itu. Nah, dalam pendidikan Aristoteles itu kebajikan individual. Jadi berbeda. Plato lebih kepada struktural, kalau ini Aristoteles pada kebajikan. Jadi lebih kepada moral etiknya. Jadi Aristoteles lebih menekankan kepada kebajikan individu penguasa, kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Aristoteles itu adalah karakter moral pemimpin. Kebijaksanaan praktis, ya, pronesis itu. Dan keseimbangan dan moderasi. Apa yang dibilang moderasi? Itu demokrasi yang mencapai kerakyatan. Yang sama, setara, keseimbangan. Itu moderasi. Jadi meskipun berbeda pendekatan, keduanya sepakat bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan untuk mencapai legitimasi sejati. Ya. Nah, ini perbedaannya. Tapi pada prinsipnya mereka sama di dalam menekankan pemimpinan, kekuasaan, ya, legitimasi dan kebijaksanaan. Itu. Nah, warisan dari pemikiran Plato dan Aristoteles ini tentang keadilan dan kekuasaan terus mempengaruhi teori politik hingga saat ini. Ini tidak bisa dihilangkan dalam teori Plato dan Aristoteles ini. Nah, kedua filsuf ini meletakkan fondasi bagi diskusi modern tentang legitimasi kekuasaan dan tata kelola yang baik. Sebenarnya di dalam teori politik ini, saudara-saudara semua ya, para mahasiswa-mahasiswi, ini tidak ada teori politik itu mengajarkan sebuah kejahatan. Teori politik tidak ada mengajarkan sesuatu kekuasaan yang absolut.
Teori politik tidak ada mengajarkan tentang tidak adanya legitimasi. Teori politik tidak ada mengajarkan tentang tata kelola yang tidak baik. Semuanya menyatakan bahwa apa? Di dalam sebuah pemerintahan malah diingatkan baik Aristoteles maupun Plato bahwa hati-hati di dalam sebuah pemerintahan, di dalam sebuah kekuasaan itu. Tapi ya itu tadi, karena di dalam memimpin ya masyarakatnya apabila pemimpinnya para orang yang mendapatkan kekuasaan itu tidak mempunyai intelektual dan moral tadi. Nah, saudara-saudara semua para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, ada konsep legitimasi kekuasaan. Jadi konsep legitimasi kekuasaan ini berkembang sejalan dengan evaluasi pemikiran politik. Jadi dari teori klasik ya hingga analisis sosiologis modern. Menyatakan bahwa legitimasi tetap menjadi kunci untuk memahami mengapa suatu kekuasaan dapat bertahan dan diterima oleh masyarakat. Makanya sampai sekarang tuh, saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi, apabila ingin menjadi pemimpin, ingin berkuasa, tentu ada legitimasi dari rakyat. Makanya ketika legitimasi dari rakyat sudah ada, ya, yang didapat oleh para penguasa, tentunya kekuasaannya akan selalu dipertahankan. Apapun permasalahannya. Nah itu yang dulu, mungkin kuliah dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Tentang masalah kalau kita ingin menganalisis kasus Gibran. Banyak orang berbicara tentang kasus Gibran itu adalah dia adalah anak haram konstitusi. Kasus hukumnya direkayasa, lembaga dikerasa untuk bisa menggolkan dia menjadi wakil presiden. Tapi saudara-saudara harus ingat dengan teori ini. Bahwa teori kekuasaan dia mempunyai legitimasi apa? Legitimasi adalah dia menjadi harus diterima dan oleh masyarakat. Apa yang diterima masyarakat? Dia lewat pemilihan umum, jalurnya itu. Ketika dia sudah disahkan menjadi orang calon presiden dan wakil presiden, ya, Prabowo dan dia terpilih dengan suara terbanyak, artinya dia mempunyai legitimasi itu. Dan dia dilantik oleh MPR. Nah pertanyaannya, apakah dia mendapat legitimasi? Mendapat. Diterima oleh masyarakat? Ya diterima, karena dia diterima itulah dia dilantik. Yang kan tidak mungkin dia dilantik kalau dia tidak menang dalam pemilihan umum. Nah, jadi unsur-unsur ini yang harus dipahami. Jadi ketika orang berbicara tentang masalah kasus yang saat ini diprotes oleh masyarakat tentang wakil presiden si Gibran, mau tidak mau, ketika wakil presiden sudah dilantik, itu apapun yang menyangkut masalah yang dianggap bertentangan dengan hal-hal yang merugikan, tapi dia sudah terpilih oleh rakyat, itu sudah legitim. Nah, persoalannya sekarang bukan persoalan dia ingin dijatuhkan berdasarkan legitim. Dia tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Ada proses karena sudah legitimasi, legitimit yang disampaikan rakyat ya sudah mengakui itu. Tentunya apabila ada kekurangan kesalahan yang secara hukum bisa dibuktikan, disitulah proses hukum berjalan. Nah itulah yang sekarang ini orang melaksanakan apa? Tuntutan-tuntutan, umpama ijazahnya palsu, ada kesalahan hukum dan sebagainya. Silakan saja dibuktikan secara hukum. Nah, di dalam pemerintahan seperti itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba semua orang minta, woi jatuhkan saja itu. Nah, dibalikan tadi.
Wah, ini kan rakyat yang memberikan. Udah kalau pemerintah sudah tidak percaya dengan pemerintah, rakyatlah yang berkuasa di sini, rakyat yang bisa menjatuhkan presiden dan wakil presiden. Itu yang kembali kata Aristoteles bahwa bahaya dalam sebuah pemerintahan ketika rakyat mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Nah, ini saudara-saudara yang perlu pahami. Jadi ada risiko. Risiko dalam konsep legitimasi kekuasaan ini yang perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul dipahami oleh masyarakat, oleh warga negara ketika menjalankan tata kelola pemerintahan. Nah, ini ilmu administrasi publik harus paham di situ. Jadi ketika orang berkuasa mempunyai legitimasi, tentunya kita tunduk di dalam sebuah proses itu. Harus menjalani itu dan sebagainya. Oke, teman-teman semua, ini sudah jam 9. Ada pertanyaan? Sudah paham apa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Paham ya. Nah, nanti sampai di sini nanti UTS kita ya, konsep legitimasi kekuasaan ini. Ya, ini sebenarnya masih banyak ini. Ada legitimasi menurut Max Weber ya. Ini bagus sekali nih, ada legitimasi. Apa yang dimaksud legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, rasional legal gitu ya. Nah, legitimasi dalam perspektif modern ini nanti akan saya pelajari. John Locke juga kontrak sosial nanti akan saya sampaikan apa itu. Ini nanti semua terakhir ini bisa saya sampaikan. Ini selesai sudah Anda ini belajar teori politik ini. Ya. Jadi teori politik itu dasar-dasar utamanya 3 faktor ini sebenarnya. Anda baca saja teori-teori pemikiran-pemikiran politik Barat, itu pengembangan teori-teori grand theory di sini yang saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kuliah kali ini, dan coba dibaca beberapa literatur-literatur yang menyangkut pemikiran-pemikiran tadi, Plato, Socrates, Aristoteles itu ya, tentang kekuasaan legitimasi. Nanti itu yang bisa Anda jabarkan di dalam analisis nanti untuk bagaimana menerjemahkan kepemimpinan itu. Bagaimana kasus Indonesia itu sangat mudah ketika kita pahami ini. Ya, jadi kita jangan sampai terbawa emosi dari media sosial. Oh ini sebagainya. Gitu ya teman-teman semua. Baik, Pak. Terima kasih Baik, Pak. atas perhatiannya. Atas selamat belajar lagi. Semoga UTS-nya bagus semua dan saya harapkan semua hadirlah UTS karena UTS adalah nilai hampir 30%. Ya. Iya, Pak. Untuk penilaian ya. Jadi harus ikut apapun alasannya, kalau tidak kuat akan susah, nanti akan mempengaruhi nilai Anda. Tapi saya yakin Anda akan bisa semua dan sangat memahami apa yang saya sampaikan. Amin. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan kuliah pada hari ini.